dari awal kita handle sekolah itu. Kita mengerti apa maksud imajinasi dan apa maksud inspirasi. Mengarahkan, jadi kita masuk tuh kelas udah rapi. Nah itu buat ya yes. posternya kita harus manjat kan. Daftar ya demi kelas inspirasi loh, demi kelas inspirasi loh. Inspirasi Bekasi kelompok 3. Dapat jatah kelas 1, 3 sama 5. Kelas 1-nya berkesan sekali, menguras tenaga, pikiran, dan mas. Kelas 5 paling enak sih, kelas 5 paling mudah diatur. So far, kelas 3 baru nanti soalnya. Dari kemarin persiapan sampai hari ini lesson plan nggak dipakai sama sekali. Let it flow, mengalir di kelas. Jadi mengikuti situasi dan kondisi saja. Dapat kelas 5 yang anaknya sangat kooperatif, diajak ngobrol tentang penulisan skenario, mereka sangat antusias, mereka juga bisa bikin sebuah cerita sederhana sendiri. Tapi siangnya dapat kelas 2 yang sangat antusias juga, tapi dalam bentuk yang lain, mereka asik sendiri untuk berantem sendiri, cekek-cekekan sendiri, dan akhirnya saya nggak sempat untuk ngajar di kelas 2 itu. Saya akhirnya hanya ngemong mereka. Hari ini saya bisa berbagi dengan anak-anak SD dan teman-teman inspirasi yang lain. Bagi saya sebuah pengalaman yang sangat menarik dan bagi saya sebuah refleksi diri begitu hebatnya guru-guru saya waktu SD terutama. Tidak ada kata yang lebih hebat lagi dari kata salut dan sangat luar biasa buat Bapak Ibu guru saya. Terima kasih, saya jadi mengerti betapa beratnya jadi guru SD. Hari ini saya berbagi dan saya rasa yang lain pun juga bisa. Nah.
kelas inspirasi luar biasa. Pernah jadi trainer, pernah jadi ini, nyerah di hadapan anak kelas 1 dan kelas 2. Tapi benar-benar yang namanya profesi guru, kita harus bersyukur sekali dan berterima kasih kepada guru yang telah membimbing kita selama ini, menjadikan kita seperti sekarang. Ayo yang belum pernah ikut kelas inspirasi, daftarkan diri di kelas inspirasi berikutnya. Salam! 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Tasya, namanya Putri. Seru banget, udah ngajar 2 kelas dan itu berasa banget sih antara kelas 2 dengan kelas 6 beda banget. Jadi bagi yang mau ngajar kelas yang kecil kayak kelas 2, kelas 1 itu harus siap-siap banget sih. Ternyata bukan hanya lesson plan aja yang harus kita siapin tapi mental sih gitu dan bisa improvisasi. Cuma seru, ini hal yang bagus untuk kita sama-sama menginspirasi adik-adik yang merupakan generasi muda untuk terus bermimpi, mempunyai mimpi yang besar dan meraih menjadi suatu kenyataan. Ternyata menjadi guru itu nggak semudah yang dibayangkan. Saya ngajar yang paling menarik itu adalah kelas 1 karena ada yang masuk belakang lemari, ada yang masuk kolong, ada yang lari-larian dan segala macam, pukul-pukul meja, loncat-loncat. Pokoknya salut untuk seluruh guru di Indonesia. Kelas inspirasi membangun mimpi anak bangsa. Ngajar kelas 1, terus di kelas selanjutnya saya ngajar kelas 6. Ya Allah, ternyata saya sadar saya punya kelebihan kesabaran ternyata. Kira-kira dari 45 menit saya butuh 30 menit sendiri untuk nenangin mereka gitu. Membuat saya jadi takjub, pekerjaan guru-guru ini setiap hari loh kayak gini. Sementara saya cuma meluangkan waktu kurang dari sehari untuk ganti mereka ngajar di sini. Kalau hitung duitnya begini, lama nggak? No, ini begini, kemudian pindahkan tangannya begini. Hari ini tuh amazing banget, dimulai dari ngajar anak kelas 1 yang pokoknya amazing banget, pengalaman yang pertama kali banget. Cuman kayak mungkin emang agak susah nyampein ke anak kelas 1. Dan pesan-pesan buat semuanya, semua bisa dilakuin, ngajar tuh bisa, emang susah banget tapi pasti bisa. Dan buat anak-anak SD di Kayu Ringin ini, semoga semua cita-citanya bisa tercapai. Menggapai cita, bisa, pasti bisa. Hari ini luar binasa. Apalagi waktu pas menghadapi kelas-kelas 1 itu, wah big shock. Tapi seru so far. Di sini langsung terjun ke dunia anak-anak dan benar-benar kita harus bagaimana tahu untuk berbaur dengan mereka, dan itu yang paling susah menurut aku. Jadi pasti kalau misalnya ada kelas inspirasi selanjutnya akan. Bagaimana kondisi dulu sekarang? Ya kan? Kemarin kan apa yang saya rasakan hari ini benar-benar luar biasa. Anak-anaknya antusiasnya luar biasa juga, dan gue ngomong kebanyakan luar biasa. Ya karena anak-anak yang antusias, terus juga tiba-tiba di kelas ada yang nangis, ada yang berantem, ada yang masuk kolong. Tapi menyenangkan, dan kalau saya suatu saat diberi kesempatan untuk jadi relawan lagi, saya akan pasti siap. Tadi saya dapatnya kelas 5 sama kelas 6 ya. Itu bener-bener capek banget. Jadi anak-anaknya udah disuruh diem, tapi nggak ada yang mau diem. Disuruh duduk yang rapi biar nyobain alat-alat tentang kedokteran, nggak ada yang mau duduk. Ya udah, jadi pakai alat peraga aja biar merekanya ngerti
kita kerjanya ngapain aja dan berapa lama biasanya kerjaannya. Kalau ada lagi mau ikut lagi, nggak kapok, tapi kayak pengen share dulu sama para relawan-relawan bagaimana caranya mendiamkan atau menertibkan anak-anak kecil. Karena saya belum punya anak, tapi pengen tahu gimana cara biar anak kecilnya itu nurut dan mau dengerin kita gitu. Siapa cita-cita? Apa cita-citamu? Menakjubkan, nggak nyangka bisa ngajar, jadi ingat masa-masa SD, jadi ingat teori tabula rasa. Seperti kertas kosong, tinggal kita yang menorehkannya. Dan hari ini kami berupaya menjadi bagian untuk mewarnai, mendorong anak-anak memiliki cita-cita. Betapa pentingnya cita-cita. Menjadi apa dan siapa kelak. Mungkin di sini anak-anak akan lebih terbuka apa yang dicita-citakan, karena awalnya anak-anak itu mau jadi apa tidak tahu, menjadi sekarang tahu, oh ternyata di luar sana itu banyak sekali profesi-profesi selain yang diketahui sekarang ini. Gitu. Mudah-mudahan kegiatan ini ada berkelanjutan, tidak cukup hanya satu kali saja gitu. Kejutan yang baik yang awal gitu ya. Begitu sehari-hari biasanya kan kita yang mengajar, tiba-tiba ada pengajar dari luar yang sukarela untuk mengabdikan dirinya kepada dunia pendidikan. Dan yang paling mengharukan itu barusan satu kelas menari semua buat gue. Kenapa? Karena gue kemis, yang penari, yang juga diver. Jadi mereka juga bisa tahu bahwa cita-cita tidak cuma jadi satu hal saja. Mereka bisa lakukan banyak hal sekaligus dalam hidup mereka. Ceritanya saya menginspirasi, tapi ternyata saya justru diinspirasi oleh 80 anak-anak yang dengan sangat spontan bercerita tentang apa yang dia cita-citakan dan kemudian apa yang dia inginkan. Dan membuat saya justru mendapat pelajaran baru bahwa dari spontanitas itulah kita mendapatkan sebuah kemurnian. Terima kasih kelas inspirasi. Saya seorang guru, jadi sebenarnya mengajar bukan hal asing buat saya, karena saya berharap bisa untuk memperkenalkan profesi guru ke lebih banyak lagi anak, dan juga supaya relawan lain juga lebih tahu profesi guru itu seperti apa. Programnya bagus banget dan saya berharap sebenarnya Pak Anies Baswedan itu bisa kerjasama dengan Depdiknas sehingga orang-orang Depdiknas tuh coba deh ikut KI deh kalau menurut saya. Biar mereka tahu gitu loh bahwa yang terpenting di pendidikan itu kan guru. Jadi supaya mereka lebih tahu di bawah tuh seperti apa. Dan saya yakin Indonesia Mengajar pasti bisa melakukan itu. Oh, mantap sekali. Kelas inspirasi Bekasi ini membuat satu perasaan saya tuh jadi campur aduk. Capek, senang, tapi akhirnya senang banget. Karena bisa jadi inspirasi, bisa bantu. Dan keinginan saya dari dulu mudah-mudahan anak-anak Indonesia menjadi lebih baik dari yang sekarang. Itu aja. Terus keep on dreaming, teruskan mimpimu. Terpujilah wahai
saya sangat beruntung. Ya, saya sangat beruntung ikut kelas inspirasi karena ini adalah program yang sangat bagus. Karena ini mengenai anak-anak kita, mereka adalah tonggak bangsa. Mari ikut kelas inspirasi, karena bagi saya kelas inspirasi adalah jalan menuju kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan